Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Di bulan puasa ini adalah bulan yang penuh barokah. Bulan di mana di dalamnya terdapat peristiwa besar yang sangat penting bagi umat Islam. Di antaranya adalah peristiwa nuzulul Quran. Sesuai dengan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu unzila fihi al-Qur'an, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Tepatnya yang kita tahu secara umum pada tanggal 17 Ramadan itu pertama kali diturunkan Al-Quran. Namun diturunkannya secara berangsur-angsur. Nah, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Itu sebelum diturunkan secara berangsur-angsur ke alam dunia atau langsung ke Nabi Muhammad. Nah, kemudian dari Baitul Izzah, dari langit dunia itu diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan tepat pertama kali diturunkan itu pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hiro di saat Nabi sedang melaksanakan kholwat. Nah, nuzul Quran ini banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa besar ini. Jadi antaranya adalah turunnya mukjizat. Yang mana Al-Quran sudah kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini masih terpelihara. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu. Kalau mukjizat nabi terdahulu itu adanya itu pada masa itu saja. Nabi Musa dengan tongkatnya, mukjizatnya bisa berubah menjadi ular. Itu pada masa itu. Sekarang tongkatnya ya tidak ada. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat para nabi yang bisa diceritakan pada masa lampau. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada. Tetapi mukjizat Al-Qur'an, mukjizat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Qur'an, sampai sekarang masih terpelihara. Inilah luar biasanya mukjizat Al-Qur'an. Yang kedua, di antara hikmah daripada turunnya Al-Quran. Al-Quran itu seperti yang tadi disampaikan di dalam ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa turunnya Al-Quran itu menunjukkan bahwa bulan di mana turunnya petunjuk. Pada saat Kanjeng Nabi Muhammad di usia 40 tahun dan mendapatkan wahyu pertama, disitulah Allah memberikan petunjuk berupa Al-Quran agar bisa menyampaikan risalah kenabian kepada umatnya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika Nabi menyampaikan risalah kepada umatnya, itu tidak lepas dari petunjuk Allah. Dan petunjuk inilah yaitu adalah Al-Quran. Jadi bulan suci Ramadan ini bisa kita katakan sebagai bulan petunjuk, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk
hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka ya diperlukan adanya petunjuk. Nah, petunjuk itulah pedoman hidup kita sampai saat ini, sehingga sampai saat ini kita masih berada di rel atau di jalan yang mudah-mudahan Allah masih memberikan petunjuk kepada kita, sehingga jalan kita jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, hikmah daripada nuzul Quran ini adalah bahwa ada yang mengatakan, kalangan ulama yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran pada tanggal 17 ini juga termasuk turunnya Lailatul Qadar. Ini sesuai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini, Al-Quran ini diturunkan pada tanggal 17 dan bertepatan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Ini memang multitafsir. Jadi ada ulama, sebagian ulama yang mengatakan berbeda daripada tafsiran umum, bahwasanya turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan itu bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Tetapi hadis mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada pada 10 akhir di bulan Ramadan. Dan ini juga ulama multitafsir. Ada yang menafsirkan bahwa awakhiru al-asharul awakhir. Al-ashrul awakhir. Al-ashrul awakhir ini ada yang memaknai 10 akhir-akhir. Jadi bisa nanti diawali 10 akhir itu dimulai dari tanggal 11, atau bisa juga dimulai pada tanggal 21 Ramadan. Karena kalau kita memaknainya dengan 10 yang akhir-akhir, itu nanti bisa dua kemungkinan. Bisa dimulai pada tanggal 11 Ramadan, bisa dimulai pada tanggal 21 Ramadan. Tapi itulah multitafsir dari kalangan para ulama, perbedaan tafsir dari para ulama, wallahu alam. Tapi memang ada ulama yang mengatakan demikian. Turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan itu bersama dengan turunnya Lailatul Qadar. Jadi kalau ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu pada tanggal 17, ya mungkin bisa dibenarkan adanya. Karena ulama juga ada yang mengatakan demikian. Nah, semoga dari peristiwa besar ini kita bisa mengambil intibar, bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Semoga dengan adanya petunjuk kita masih tetap benar-benar mengacu kepada pedoman umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita tetap masih berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.